Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama adalah Dalil Irawan, yang kedua Muhammad Tahya Ari, yang ketiga adalah Febrian Juna Isnaidi, yang ketiga adalah Syaika Syuhda, yang keempat Ramadan Abdul Muin, yang kelima Wardani Lima, yang keenam Prita Marja Besi, yang keenam Dadan Nugraha Alfarizi, yang ketujuh adalah Firza Fatur Rahman. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berisi tentang masyarakat madani. Oke, next. Yang pertama, pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu untuk stabilitas masyarakat. Inisiatif individu dan masyarakat akan berpikir, menciptakan suatu seni, serta melaksanakan pemerintah oleh hukum dan tidak ada nafsu atau keinginan pribadi. Pengertian lain dari masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ciri-ciri masyarakat madani ada 4. Yang pertama, terdapat integrasi. Yang kedua, terdapat penyebaran kekuasaan. Yang ketiga, adanya keanggotaan berbagai organisasi volunteer yang menyumbang berbagai masukan atau kontribusi ke dalam masyarakat serta pemerintah. Dan yang terakhir, adanya peningkatan dan perluasan kesetiaan dan kepercayaan dalam anggota masyarakat. Karakteristik masyarakat madani. Dalam buku Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani 2019, karya Heri Herdiawanto dan kawan-kawan dijelaskan beberapa karakteristik masyarakat madani, yaitu free public sphere, maksudnya adalah ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Yang kedua, demokratis, maksudnya adalah masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan aspek suku, ras, dan agama. Yang ketiga, toleransi maksudnya adalah sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Yang keempat, pluralisme maksudnya adalah peralihan sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Pluralisme erat berkaitannya dengan sikap toleransi kepada orang lain yang nyatanya dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Yang kelima, keadilan sosial. Maksudnya adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Oke, dan selanjutnya sejarah masyarakat madani. Masyarakat madani sebagai terjemahan dari civil society diperkenalkan pertama kali oleh Anwar Ibrahim ketika itu Menteri Keuangan dan Timbalan Perdana Menteri Malaysia dalam ceramah pada Simposium Nasional dalam rangka Forum Ilmiah pada Festival Istiqlal pada tanggal 26 September 1995. Konsep masyarakat madani itu lahir sebagai hasil dari festival Islam yang dinamai Festival Istiqlal, suatu festival yang diselenggarakan oleh ICM. Konsep masyarakat madani berkembang belakangan ini sebagai pandangan dari masyarakat sipil. Istilah masyarakat madani yang diperkenalkan kalangan Islam politik menjadi lebih populer karena didukung oleh Soeharto yang ingin melakukan perubahan politik secara berhati-hati dengan mengurangi keterlibatan ABRI dalam jabatan sipil atas desakan negara-negara donor dengan berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1989. Bagi regim Orde Baru, istilah masyarakat madani lebih netral karena tidak seperti halnya konsep civil society yang ingin mendesak ABRI sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan sebagaimana yang terjadi di USA. Munculnya konsep masyarakat madani ini menunjukkan intelektual manusia Melayu mampu mampu menginterpretasikan ajaran Islam dalam kehidupan modern. Persisnya mengawinkan ajaran Islam dengan konsep civil society yang lahir di Barat pada abad ke-18. Konsep masyarakat madani tidak langsung terbentuk dalam format seperti yang dikenal sekarang ini.
konsep masyarakat madani memiliki rentan waktu yang pembentukan yang sangat panjang sebagai hasil dari akumulasi pemikiran yang akhirnya membentuk profil konsep normatif seperti yang dikenal sekarang. Ini bahkan konsep ini pun juga akan berkembang terus sebagai akibat dari proses pengaktualisasi yang dinamis dari konsep tersebut di lapangan. Selanjutnya, refleksi masyarakat madani di Indonesia. Di dalam masyarakat madani, relasi-relasi individu dalam kelompok sosialnya diikat dengan suatu konsensus moral yang diwujudkan dalam tata aturan hukum. Hal ini untuk menjamin keberlangsungan kehidupan sosial kemasyarakatan sebagai alat kontrol pengendalian diri dan sebagai rambu-rambu aktivitas kehidupan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Kesadaran masyarakat mentaati konsensus moral dalam segala bidang kehidupan, dimulai dengan perilaku individu di dalamnya apakah sudah mencerminkan kaidah-kaidah etika, sehingga akan menjadi cermin dalam menata kehidupan sosial sehingga tidak mudah terbawa pengaruh negatif yang menjurus kepada tindakan-tindakan amoral. Baik buruknya perilaku individu-individu dalam masyarakat mencerminkan peradaban masyarakat itu sendiri. Relasi-relasi individu dan kelompok sosial di dalam masyarakat madani berupa kesadaran untuk bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan, baik di bidang ekonomi, bidang pertahanan keamanan, bidang pendidikan, dan bidang-bidang lainnya, disertai dengan keikhlasan yang tulus dan semangat yang tinggi untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang dinamis. Dalam hal ini, saling menghormati hak asasi manusia, saling toleransi, dan saling tolong-menolong sebagai perwujudan visi masyarakat madani. Visi yang dikembangkan harus mencerminkan moral etika masyarakat. Moral etika inilah sebagai landasan menata sistem masyarakat madani. Namun, tanpa ada kemauan yang keras dari individu-individu di dalamnya, masyarakat madani hanyalah utopia karena sistem yang dibangun pada dasarnya adalah sebagai upaya pemberdayaan masyarakat yang beretika. Kemudian ada masyarakat madani. Masyarakat madani diciptakan melalui implementasi nilai-nilai. Salah satunya melalui implementasi partisipasi masyarakat pada perwujudan kesejahteraan dan kebutuhan bersama, yaitu pembangunan ekonomi kreatif sebagai sektor baru pemenuhan ekonomi manusia. Untuk itu, diperlukan pendidikan kewarganegaraan, sedangkan masyarakat madani di Indonesia masih memiliki kendala dalam bidang ekonomi maupun budaya. Nah, masyarakat madani di Indonesia masih terdapat kendala pengembangan ekonomi kreatif, seperti infrastruktur masih menjadi kendala pengembangan ekonomi kreatif. Media massa belum digunakan secara efektif untuk menyosialisasikan program ekonomi kreatif, dan masyarakat yang apatis, minim keterampilan dan mempunyai pola pikir sempit menjadi faktor penting macetnya ekonomi kreatif. Kemudian dalam ilmu budaya, masyarakat madani di Indonesia masih banyak yang memiliki pemikiran tradisional yang harus diubah. Bukan berarti menghilangkan seluruhnya, tetapi pemikiran tersebut diperoleh dari pengalaman dan pengamatan sosial. Namun, ada beberapa hal yang dikatakan sempit dalam beberapa pola pemikiran tradisional. Misalnya, untuk mengatakan bahwa pekerjaan di bidang ekonomi kreatif hanya sebagai pekerjaan sambilan. Pekerjaan ekonomi kreatif memang pekerjaan yang tidak bisa diambil prediksinya dari awal hingga dengan akhir. Oke, selanjutnya hambatan masyarakat madani di Indonesia. Adapun hambatan atau kendala mewujudkan masyarakat madani di Indonesia ada 6, yaitu 1. Kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum rata. Kedua, masih rendahnya pendidikan politik masyarakat. Ketiga, kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter. Keempat, tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang terbatas. Kelima, pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak dalam jumlah yang besar. Dan yang keenam, kondisi sosial politik belum pulih pasca reformasi.
Upaya Indonesia membangun masyarakat madani. Yang pertama itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Pendidikan akan menjadi jalan yang baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu dengan menekankan pada aspek kearifan budaya dan nilai-nilai lokal sebagai pijakan berbangsa. Oleh karena itu, semakin baik sistem pendidikan, maka makin baik pula tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan semakin mudah untuk menerapkan prinsip-prinsip masyarakat madani. Yang kedua, menciptakan perangkat hukum yang memadai dan berkeadilan sosial. Terciptanya perangkat hukum yang memadai dan berkeadilan sosial untuk mewujudkan ketaatan pada hukum untuk semua orang, sehingga akan mampu menghilangkan diskriminasi di bidang hukum. Dan yang ketiga, menanamkan sikap mencintai dan menghargai budaya bangsa. Perbedaan suku yang dimiliki oleh Indonesia merupakan identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan budaya daerah akan memberikan sumbangan bagi perkembangan rasa kesatuan bangsa Indonesia. Pluralisme bukan menjadi sumber perpecahan, tetapi menjadi kebanggaan sebagai identitas bangsa Indonesia yang kuat dan benar. Bila bangsa Indonesia dapat menghargai pluralisme, berarti salah satu syarat menjadi masyarakat madani telah terpenuhi, karena ciri-ciri masyarakat madani merupakan masyarakat yang plural. Kesimpulan dari pembahasan kita pada kali ini, yakni masyarakat madani adalah sebuah sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antar kebebasan individu untuk stabilitas masyarakat. Ciri-ciri masyarakat yang telah kami jelaskan adanya integrasi antar individu dengan individu, adanya penyebaran kekuasaan di dalam masyarakat yang setara, adanya keanggotaan berbagai organisasi, serta adanya peningkatan dan perluasan kesetiaan serta kepercayaan, sehingga setiap anggota masyarakat dapat mengimplementasikan nilai-nilai politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Berbagai hambatan perwujudan masyarakat madani di Indonesia dapat dicapai melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, menciptakan perangkat hukum yang memadai dan berkeadilan sosial, serta menanamkan sikap mencintai dan menghargai budaya bangsa dan negara. Baiklah, berikut tentang masyarakat madani yang telah dijelaskan oleh kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan akhir kata adalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.